Selamat pagi sahabat pustaka dan juga sahabat arsip khususnya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya sebuah organisasi. Selain sebagai pusat informasi, juga sebagai pusat ingatan bagi organisasi tersebut. Bicara tentang kearsipan, tentu tidak lepas dari istilah arsip, dan salah satu bentuk arsip adalah surat. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman dari Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan akan berbagi informasi tentang bagaimana cara menata dan juga memberkaskan arsip yang berbentuk surat tersebut. Mudah-mudahan video tutorial ini dapat bermanfaat dan juga membantu Bapak Ibu serta teman-teman semua dalam menata arsip di unit kerjanya masing-masing. Selamat menyaksikan. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan urusan pelayanan administrasi kepala dan sekretaris utama, keprotokolan, kearsipan, dan persandian. Salah satu tugasnya adalah mengolah setiap surat yang masuk. Proses pengolahannya dimulai dari penerimaan surat hingga pemberkasan surat. Tahapan penerimaan surat dimulai sejak staf Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan atau yang biasa disingkat TUPK menerima surat. Setelah surat diterima, staf TUPK menandatangani tanda terima elektronik. Surat yang telah diterima kemudian diinput ke dalam aplikasi Tata Naskah Dinas elektronik. Selanjutnya, diberikan lembar disposisi. Lalu, staf TUPK memberikan surat tersebut ke Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan untuk dicek sebelum disampaikan ke pimpinan. Kemudian, surat yang telah didisposisi akan diproses secara manual dan elektronik. Secara manual, dicatat ke dalam buku agenda. Secara elektronik, diinput ke dalam aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik atau TNDE oleh administrator yang diberikan wewenang oleh pimpinan. Selanjutnya, surat difotokopi, lalu hasil fotokopi asli disimpan oleh staf TUPK. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tahapan pemberkasan atau penataan arsip, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu acuan serta sarana dan prasarananya. Dalam menata arsip, ada beberapa pedoman yang kita jadikan acuan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Yang ketiga, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip yang menjadi satu dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif. Yang keempat, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Yang kelima, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Substantif. Yang terakhir adalah Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Selanjutnya, ada beberapa sarana dan prasarana yang harus disiapkan dalam penataan arsip, yaitu buku agenda. Untuk mencatat surat masuk atau surat keluar dan mencatat di
Kemudian ada map gantung yang dilengkapi dengan tab index untuk menyimpan arsip sesuai dengan kode klasifikasi dan indeks atau kata tangkapnya. Kemudian ada guide atau sekat yang berfungsi untuk memberikan sekat yang dilengkapi dengan kode klasifikasi di atas tab-tabnya. Guide ini terdiri dari 3 macam, yaitu guide primer, guide sekunder, dan guide tersier. Selain menggunakan mat gantung, arsip bisa disimpan di dalam ordner. Kemudian untuk menyimpan arsip di dalam ordner menggunakan clear holder yang bertujuan untuk menjaga keutuhan fisik arsip. Kemudian yang terakhir adalah ada box arsip untuk menyimpan arsip. Sebelum arsip dimasukkan di dalam box arsip, terlebih dahulu arsip diletakkan di dalam map folder yang ada tabnya. Selanjutnya adalah filing cabinet, lemari untuk menyimpan arsip. Setiap harinya, tidak hanya satu surat atau dokumen yang masuk dan diterima oleh setiap unit. Seringkali berkas-berkas tersebut tidak sempat ditata, sehingga terjadi penumpukan berkas-berkas di meja kerja. Penataan arsip dimulai dari pengklasifikasian arsip berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Pertama-tama, baca berkas secara keseluruhan, identifikasi perihalnya, tanggal, dan tahun surat. 14. Kemudian, cari kode klasifikasi yang sesuai dengan perihal surat tersebut. Bila perlu, tulislah kode klasifikasi dan indeks atau kata tangkap pada ujung kanan atas berkas. Hal ini bertujuan untuk memudahkan temu kembali arsip di masa mendatang. Selanjutnya, masukkan berkas ke dalam map sesuai dengan klasifikasinya. Map yang digunakan bisa berupa map gantung atau map folder yang memiliki tab. Map-map yang sudah terisi berkas dimasukkan ke dalam filing cabinet sesuai dengan urutan klasifikasi yang sudah dipisahkan dengan 3 macam guide, yakni guide primer, guide sekunder, dan guide tersier. Setelah tersusun rapi, maka dapat disusun daftar arsip aktif yang berisi sekurang-kurangnya adalah nomor urut, kode klasifikasi, uraian, kurun waktu, jumlah berkas, tingkat perkembangan, dan lokasi simpan. Daftar arsip ini digunakan untuk mengetahui lokasi penyimpanan arsip dan penemuan kembali arsip di kemudian hari. Dengan terciptanya pengelolaan arsip yang baik, maka tercipta pula manajemen organisasi yang baik. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial penataan arsip. Salam